Welcome, listener koala. Kita nggak kejauhan. Nah, maju lagi pak. Nah, halo Pak. Udah lama nggak ketemu ya kan Pak? 1 tahun. ya. jokes tongkrongan bapak-bapak. Kita kan mencoba menjadi bapak-bapak Di usia yang sangat muda. Kalau di sini sangat muda. Kalau di kerjaan udah tua kan rasanya. Sikit-sikit sakit gitu ya. Sakit pinggang, jompo. kata orang remaja jompo. Tapi aku nggak setuju sih. Kenapa gitu Pak? Istilah macam apa itu? Ya, Remaja jompo. mengibaratkan remaja yang sudah tidak kuat. Sementara remaja itu terkenal dengan tenaga. Jiwanya, tenaganya. Sementara Masih. kita membutuhkan tenaga. Lemer-lemer. Untuk duduk aja butuh tenaga. Sakit punggung gitu ya. Iya. Yang pernah aku alami dulu. Apa itu? Sakit punggung. Oh. Pernah lah sampai berobat. Fokus aja. Kali ini kita mau bahas tentang Bahas tren apa tuh? desain Tren desain 2022 tahun ini tahun ini. ada trennya. Bayangannya sih kayak prediksi. Kayak prediksinya. Iya. Jadi belum tentu benar juga gitu kan. Oh, masih dari beberapa sumber ini masih membilang bakal terjadi seperti ini gitu. Iya, Bukan memang trennya ini bukan. Belum tentu. Ya dia bisa prediksi itu karena memang udah ada karya-karya orang. Tapi belum tren gitu. Jadi tinggal kita pilih lah mana yang kemungkinan bisa jadi tren dari sekian banyak sumber kita. Ya, kita mulai aja. Listener juga bisa memilih dari tren ini yang mana yang dia suka ya kan? Ya benar. Oke lah, udah lama juga nih openingnya. Kita mulai aja kali. 2 menit lah. Jadi ya, oke, cus dengerin terus ya. Disclaimer dulu nih guys ya. Apa tuh? Kita kondisinya sedang ya alam ya. Konsep alam Natural di kota, di pinggir jalan. ruko pinggir jalan. Jadi kalau ada gangguan mohon maaf lah ya, apalagi cuaca sedang hujan gitu kan. Ada suara weng itu ombak. Ya, ini sebelah nih kan ada orang di warkop cerita-cerita tuh nggak kedengeran kali. Nah, lagi bahas konspirasi desain juga ya kan? Iya, tuh kan ada truk lewat bawa desain juga gitu. Jualan buat styling. Dijual desainnya kan Di jalan nah, ya kalau desain itu dijual di styling. Itu zaman dulu nggak sih kayak gitu? Jual karya. Jual karya, lebih tepatnya dipamerkan sih karya. Pameran ya. Gak ada yang dijual kayak gitu ya. Rendah kali kayaknya. Itu kayaknya tren nostalgia 90-an. Kayak mana tuh? Ya mungkin tahun 90-an desain karya-karya itu dijual gitu. Enggak gitu bangke. Nah, tadi tuh ada itu. Apa tuh? Salah satu sumber bilang tren desain 2022 itu ada istilahnya nostalgia 90-an. 19 nostalgia. Apa tuh? Yang di apa kan lah namanya? Yang ditampilkan dari gaya nostalgia. Kalau dari yang kita lihat ini ya, dari gambarnya nostalgia 90 ini menurut aku yang dari sumbernya 99 Design ya. 99design.com. Yang kulihat sih kayak warnanya cukup mencolok ya. Pasti iya sih. Kayak nggak memadukan satu warna gitu, nggak satu palette. Karena dia gradient kali ya. Mungkin. Itu kan gradient backgroundnya. Warnanya terlalu mencolok karena kayak biru dan hijau di gradient kan ya. Masalahnya dua-dua muda gitu, soft. Dia softnya dipadukan gitu. Itu kayak terlalu kayak mana gitu kesannya. Terus tengok ada dari bentuk-bentuknya ini, dari gambar-gambarnya itu kan kayak abstrak kali gitu. Iya. Beneran kayak 90-an gitu kan. Memang memadukan warna-warna cerah nih ya, modelnya mencolok. Tapi katanya identik dengan warna kuning ya. Tahun 90-an itu ya. Iya. Berarti mungkin sumber dari apanya, pelet warnanya itu kuning. Itu entah Bisa.
Enggak juga sih Pak. Kalau warna kuning tuh rasaku karena memang desain dia lagi rame aja gitu kan. Atau memang konsep dia warna kuning gitu kan. Menurut aku 1990 desain ini kayak tengok fontnya, font ya rata-rata kan kayak font jadul. Font sans serif yang untuk ngetik gitu. Font biasa di game Pac-Man gitu ya. Mario gitu kan. Nah ini kan kayak gambar-gambarnya, ikonnya aja Abstrak lebih kayak apa namanya pixel, kotak-kotak. Beneran kayak jadul gitu. Penggunaan warnanya pun kayak nggak nyambung, makanya terlalu mencolok nih ya. Latar hitam, tulisan warna-warni. Agak aneh menurut aku. Berarti emang terkenal dia mencolok ya warnanya. Mencolok mata. Ya nggak gitu ya, 2 jari gini. Terus apa lagi tuh selain warna mencolok? Mungkin dari penggunaan apa namanya kayak backgroundnya itu kan ada yang pattern gitu ya. Nah, penggunaan patternnya itu ada yang garis-garis, ada yang polkadot. Memang cocok lah, namanya nostalgia 90-an. Memang tren desain tahun 90. Iya makanya itu Pak, dibuat nostalgia. Nah yang kedua ada expressive and experimental lettering. Ini lebih ke logo nggak sih? Kayaknya lebih cenderung dipakai untuk logo karena dia kan cuma tulisan doang gitu ya. Tulisan yang dia dikasih teknik-teknik desain lah, entah apa negative space atau ya kan penulisannya eksperimen lah. Iya betul. Makanya eksperimen di dalam tulisan. Benar. Walaupun tulisannya aneh-aneh aku tengok kan. Ini kan termasuk mengekspresikan keadaan juga. Mengekspresikan apa yang dirasakan. Ekspresi dalam teks ya. Iya. Menarik. Keren. Ini ada yang kayak desain grafis juga. Tapi ya kayak apa namanya logo cover majalah. Cover majalah tapi dari font, dari tulisan lettering. Nih cover buku. Keren ya. Keren. Tulisan doang walaupun susah dibaca gitu. Nah ini tulisnya aja agak aneh. Kalau dari lettering sih nggak terlalu banyak yang bisa dikomen ya, karena kan tergantung fontnya. Tergantung font dan permainan eksperimennya si pembuat juga ya. Iya, penggunaan warna pun ya nggak terlalu kelihatan gitu kan. Masih modern sih, nggak terlalu norak ya. Iya benar-benar. Lumayan lah kalau yang lettering ini bisa jadi tren juga nih. Bisa. Untuk 2022. Keren. Habis itu ada apa lagi nih Pak? Terus ada lagi tuh namanya anti desain. Apa tuh? Kayak mana ceritanya desain tuh dibilang anti desain? Padahal yang mau kita buat tuh desain gitu. Iya. Kalau dari deskripsinya sih anti desain itu dia menghindari prinsip-prinsip desain tradisional. Bisa lebih gimana ya, gambaran nyatanya aja. Nyatanya gitu. Kayak misalnya elemennya itu dibuat sengaja ramai. Biasanya kan tradisional tuh ramai. Terus warnanya tabrakan, terus nggak simetris ya kan. Mungkin anti desain ini modelnya tuh yang kebalikannya dari tradisional. Enggak, tradisional tadi yang terlalu sepi. Tradisional itu yang terlalu sepi. Iya, karena kan tengok di sini, wah ini gila, terlalu banyak, bahkan nggak ada space lagi gitu. Sampai full satu cover. Iya, sampai fullnya. Iya. Mungkin yang tradisional itu yang kosong gitu ya, yang banyak space gitu ya. Begitu. Anti desain ini berarti yang semak gitu ya. Yang apa? Semak. Kayaknya versi prinsip desain itu dihilangkan. Iya. Paddingnya nggak ada. Iya benar. Nggak simetris. Nggak rame lah. Ada margin antara satu objek dengan objek yang lain gitu ya. Tapi aku nggak menarik sih yang kayak gitu. Kurang. Kayak mau dijadikan tren tapi kok aneh gitu ya. Bakalan aneh sih. Kalau dari warna pun cenderung satu aja gitu ya. Kayak
Hitam ya udah, hitam aja gitu ya. Hitam dan cabang-cabangnya gitu ya. Nggak banyak makan warna. Iya. Itulah kebalikan dari tradisional tadi yang menggunakan warna yang ditabrakkan gitu. Sementara ini warnanya ya udah itu aja. Iya, satu warna aja lebih dominan gitu ya. Iya. Bahkan paling enggak ke warna listnya aja doang gitu kan. List. Iya, kayak misalnya hijau aja. Oh ya. Atau putih aja, satu warna aja listnya. Bener. 3 lah maksimal. Apanya? 3 warna. Oh ya. Tidak Oke. lebih dari 3. Next, ada apa tuh Pak? Next, mari kita bahas ada namanya ini. Escapism. Escapism. Escapism di sini Apa itu, Pak? dilihat gambarnya kayak abstrak gitu ya. Dari gambarnya ini aku bisa memahami keadaan si pembuat. Gitu. Wah, kalau yang luar angkasa gimana ini Pak? Ini Mana tuh? keadaan macam apa Pak? Ini kayaknya explorer sekali sih. Ini lebih ke Apa ini disebutnya ya? Yang familiar. ya kayak abstrak. Ini apa, pensil tau nggak? Kayak buatannya. Story. Buatannya siapa? Siapa? Alah, bapak pelukis kita semua itu siapa namanya? Apa lagi tuh? Siapa namanya, lupa aku. Van Gogh bukan? Bukan yang lukisan abstrak itu loh, yang angkasa, yang dia biasa di Squidward yang kayak gini. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Ya udahlah, kita skip aja itu. Oke. Jadi dari yang Anda lihat sendiri, escapism ini gimana? Saya? Iya. Oh, benar. kirain nanya ke listeners. Gimana jawabnya Pak? Kalau mau dijawab di komentar kan ada, nggak ada? Ya bisa sih, tapi Anda aja lah dulu. Jadi kalau menurut aku nih dia melakukan explore dari gaya visual sih. Lebih ditekankan model-model visual gitu yang lebih ke fantasi Ya, sih. fantasi benar. Storynya fantasi kurang lebih. Gimana ceritanya, ada hutan di dalam kamar gitu kan. Kayak gitu. Ada lentera kembang api. Bisa Berarti sih, keren sih. gaya visual yang membentuk dunia fantasi. Iya. Oh, keren. Kalau ini memang dari dulu aku suka sih. Udah ada dari dulu kan. Iya, Berarti ini menurut aku nggak bisa jadi tren desain 2022. Karena masih terlalu dekat ya. Terlalu rumit. Iya. Tren desain itu kan ya nggak mesti simpel juga, tapi ya nggak serumit ini gitu. Namanya tren, semua orang bisa make. Iya benar. Ya kan? Itu hanya orang yang istilahnya emang muda. Iya. Desain yang visual seperti itu, mikirinnya gimana, fantasi. Emang harus wawasannya luas. Benar-benar. Ini selanjutnya ada apa? Next. Ada yang namanya, yang dirumorkan memang ini trennya. Emang ini ya. Emang ini. Kebanyakan. Tapi mungkin tidak juga gitu. Apa tuh? Menurut Anda gimana? Tren kombinasi 2D and 3D. Ini agak membingungkan sih, karena kita nggak tahu dia fokusnya kemana. Maksudnya kayak objek utamanya. Nggak tahu sih, kayak perpaduan ini. Iya. Ada 2D dan 3D-nya. Nah itu dia, makanya agak bingung dia. Menggabungkan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Yang mana kan itu punya apa namanya, gayanya sendiri masing-masing dalam desainnya. Kalau 2D ya 2D aja, 3D ya 3D aja. Iya, gitu. ini konsepnya gimana nih? Agak aneh gitu. Kayak karton apa sih ya yang udah kayak gini? Kartun Sound the Ship. Sound the Ship. Itu versi 3D. Nah, yang di 2D kan stop motion. Sound the Ship itu stop motion. Oh iya, itu stop motion. Stop motion. Ada kartun-kartun di Cartoon Network yang kayak gini. Cuma aku lupa apa gitu ya. Nggak berlangganan parabola. Sorry Pak. Bisa sih jadi tren juga nih, bisa ya. Iya, aku lebih cenderung ke sini sih. Kenapa? Karena 3D itu emang lagi berkembang-kembang. 3D motion grafik pada rame yang 3D. Motion grafik. Iya. Memang kebanyakan 3D gitu ya.
Animasi juga udah mulai masuk yang 3D-3D-an. Udah gak ada lagi bahkan sekarang kayak anime ataupun masih banyak anime yang 2 dimensi. Oh, anime emang ciri khas ya. Kartun maksud aku. Kartun sekarang kayak yang SpongeBob aja yang dari dulu 2 dimensi bisa jadi 3 dimensi movie-nya gitu. Oh, iya. Kayak Upin Ipin aja yang serial aja. Iya, hampir 3 dimensi kan ya. Nah, berarti bisa jadi tren gitu ya. Mungkin menggabungkan antara 2 dimensi itu dengan 3 dimensi. Udah kayak minimal keahlian lah buat 3D orang tahun ini. Ya, seenggaknya semua orang udah harus bisa 3D. Iya. Wah, mesti belajar banyak kita. Pasti. Karena desain itu tetap berkembang. Berkembang di 2023 nanti pun bisa aja yang lama-lama dikembangkan kayak 2D yang 3D ini ya kan, dikombinasikan. Bisa aja 2023 kombinasi apa? Lettering sama ini jika pisau. Ada tadi aku lihat juga salah satu desain orang, cuma aku lupa lihatnya di mana, yang dia kayak menggabungkan antara objek dengan font, yang mana fontnya itu di dalam objek kayak logo Burger King, tau gak? Roti atas tulisan Burger King itu pengganti daging, sayur, telur dan segala macamnya, terus roti lagi di bawah. Nah, itu bisa jadi tren desain juga sekarang, fontnya di dalam desain atau di dalam objek. Mungkin selain Burger King yang kita tahu apa ya? Aku tahu cuma itu, Pizza Hut kayak mana? Ya dia di tulisan itu. Tapi itu lama ya sih. Itu pizzanya di dalam font, enggak sih? Enggak sih. Aku lupa logonya gimana. Nanti lah kita lihat ya. Boleh. Cuma rata-rata yang aku lihat ini mengusung tema-tema lama gitu ya. Ada yang kayak doodle dikembangin lagi, terus ada yang kayak flat design yang sempat viral 2018 atau 16 gitu. Apa yang kemungkinan bakal jadi tren desain ini? Doodle bisa naik lagi, terus flat design bisa naik lagi. Tapi kan nggak mungkin semuanya kan ya? Nggak mungkin. Ini kemungkinan aja satu gitu yang bisa naik. Cuma ini aku mau nanya, siapa yang bisa membuat tren itu? Itu dia yang jadi pertanyaan, Pak. Sama kayak video yang selama ini viral misalnya di TikTok gitu kan. Siapa yang pertama kali ngusung itu soundnya gitu, siapa yang ngusung dance-nya gitu kan. Ya berarti kan random, siapa aja bisa. Koreografinya ya. Iya, bahkan yang cuma sekedar marah-marah aja bisa jadi sound yang viral gitu kan. Sama kayak desain gitu juga. Siapa aja yang bisa siapa aja yang bisa naikin interest orang atau bisa naikin engagement dia sendiri gitu. Kemungkinan bisa ditiru orang kalau orang relate dengan desain dia gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut aku sih nggak tahu sih. Makanya aku tanya tadi. Kalau menurut aku emang iya sih, betul. Karena memang itu dari orang yang bergelut di desain sendiri. Iya. Jadi dia suka memang dengan desain itu, mungkin dia bisa menarik perhatian desainer lain untuk menciptakan desain seperti itu juga. Nah itu jadi tren gitu. Ya nggak kemana-mana kan ya. Ya orangnya situ-situ juga. Ada kan nggak kayak template, udah nih ada satu tren untuk internasional gitu, semua pakai kan enggak gitu. Jadi kayak siapa aja bisa pakai. Kayak tahun 2020 apa 2021 yang flat design. Ada lama sih kalau flat menurut aku ya. Dari zaman kita SMA nggak sih? Oh berarti tren itu nggak bisa mati. Iya, istilahnya nggak bisa dipatokkan pada orang itu juga. Nggak bisa. Dia trennya di aku trennya flat design itu 2020-an gitu. Nah di orang mungkin udah lama ya, udah 2019. Iya juga ya. Jadi tergantung pribadi orang juga. Ya, jadi untuk apa ada tren desain gitu ya? Itu dia. Tren desain tuh gimana bilangnya? Personal mungkin. Konspirasi baru. Iya. Kalau gitu ini episode sia-sia, Pak. Ini notif apa lagi? Masuk ya. Berarti sia-sia dong. Kalau seandainya gak ada sia-sia sih. Kita bisa nge-sharing ya style-style desain.
Ya mungkin ada yang belum tahu listener saya kan, bisa mencoba di 2022. Jadi ingat kan lagi TikTok lagi. Apa? Sonet Taylor Swift yang 22. 22. Iya. Umur 22. Iya, umur 22. Kan ada lagu yang 22. Nah, Tahu. itu diedit jadi 2022 kayak 2022. Oh, ada gitu. Ada, makanya itu udah jadi kayak mana ya kesannya? Ada aja iseng dikit, bisa diikuti orang, bisa jadi viral gitu. Oh iya. Desain ini kan gitu juga. Kayak misalnya kita desain video dah Instagram gitu kan. Nah. Banyak yang suka, orang ikut. Iya. Atau yang kayak stiker pertanyaan kemarin. Oh iya, di filter ya. Kan satu orang buat semua ngikut gitu. Iya benar. Itulah pencetus tren itu ya. Hebat ya, kok bisa? Kita bisa kayak gitu nggak? Bisa sih. Kalau mau nggak tahu apa tuh. Nggak tahu mana. Iya. Sekarang trennya jedak-jeduk ya kan. Aduh ampun. Aneh gitu. Kan aneh tapi dilihat sih masih enak. Syarat jadi viral itu cuma 2. Apa tuh? Kalau nggak berkarya, ya ngaco gitu. Ngaco ya. Ngaco bisa jadi viral. Iya benar. Bahkan yang kayak mana ya? Ya iseng aja bisa jadi viral. Mungkin ada orang yang mencoba style desain yang iseng-iseng jadi tren ya kan. Bisa. Ini barangkali ada listener yang tahu atau yang tahu apa? Punya rekomendasi kayak tren desain 2022 apa nih. Bisa kasih komentar atau kirim ke DM gitu ya. Ataupun kalian mau ngasih pendapat tentang konspirasi kita tadi. Boleh. Siapa yang berani berdebat? Maju sini. Ini kalau tren itu personal sifatnya atau gimana? Nah benar. Itu harus dijawab. Pertanyaan besar bagi kami juga. Bagi Anda sih. Karena tren menurut aku ya udah gitu. Orang rame, namanya tren. Kok sendiri bisa dibilang lagi suka sih. Oh lagi demen doang. Lagi demen kayak misalnya kita explore ini karena yang muncul itu aja gitu kan. Berarti udah terjawab. Ya bukan ada yang mau beradu argumen juga sih. Serang aja deh guys. Ke Instagramnya nggak? Gak usah. Aku mau mati kan. Rame. Oh iya boleh. Interest aku naik. Oke silakan. Gak usah lah. Promosi aja pak. Gak usah. Tahu lah kalian yang dari followersnya Koala juga gitu kan. Orangnya itu aja nya. Kami ya buat podcast ya ada jamnya sih. Hari ini siapa? Jadwal piket. Tahu kalian. Ya udahlah segitu aja kali dari aku tentang tren desain ini. Menarik. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Gak ada sih. Itu aja ya. Itu aja lah untuk saat ini. Untuk saat ini mungkin itu aja. Mungkin kedepannya kita bakal ada info lagi atau ada ilmu baru gitu ya, bisa kita sharing juga di podcast tentang desain, tren desain gitu ya. Pasti tenang aja guys, kita bakal terus ada kok gitu ya. Oke lah, mungkin segitu aja dari episode kita kali ini. Makasih udah dengerin sampai sekarang gitu ya, masih setia sama kita. Yang dengerin pokoknya love you 2022. Udah nggak kurang dong, biasa 3.000. Iya. Kurang berapa? 988. 78. Hah? Iya, 1978. Gimana sih? Ya udahlah itu aja, kelamaan pun mau closing doang. Oke, bye Pips. Ciao.